Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, jadi kita hari ini melanjutkan pembahasan kita masih di tentang soal USP Matematika Peminatan tahun 2021 Provinsi Kalbar. Nah, sekarang bagian keduanya kita akan membahas nomor 9 sampai nomor 16. Oke. Nah, untuk soal nomor 9 ini adalah materi vektor di kelas 10 Matematika Peminatan. Ya, jadi diketahui vektor A itu sama dengan 2, 1, 3 dengan anggotanya seperti ini. Dan vektor B dengan anggotanya itu sama dengan 5, min 3, 2. Jika vektor 3A ditambah 2B itu sama dengan C, maka vektor C itu sama dengan berapa? Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita tinggal mensubstitusikan aja vektor A dan vektor B ke dalam persamaan vektor seperti ini. Ya, nah, jadi 3A tambah 2B sama dengan vektor C, itu sama dengan 3 dikalikan dengan anggota pada vektor A 2, 1, 3 ditambah 2 dikalikan dengan anggota pada vektor B 5, min 3, 2. Jadi untuk perkalian skalar dengan vektor, kita tinggal mengalihkan aja 3 ini dengan anggota vektor A. Seperti itu, misalkan 3 kali 2, 3 kali 1, 3 kali 3 dan seterusnya gitu ya. Lalu 2 nanti juga kita kalikan dengan 5, 2 kali min 3, 2 kali 2, seperti itu. Nah, kita peroleh itu sama dengan 6, 3, 9 ditambah 10 min 6, 4. Nah, itu seperti itu ya. Nah, sekarang ini udah jadi penjumlahan vektor. Untuk penjumlahan vektor, kita tambahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Seperti ini maksudnya 6 kita tambahkan dengan 10. Jadi 3 tambahkan min 6, 9 ditambahkan 4 gitu ya. Nah, jadi kita peroleh itu sama dengan 16 min 3, 13 seperti itu ya. Nah, bisa dipahami, maka kita dapatkan hasilnya itu adalah yang D gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Diketahui titik A itu adalah 3,2, min 7 dan B itu adalah 13,7, min 2. Titik P membagi AB dengan perbandingan 2 banding 3. Koordinat titik P itu seperti apa? Nah, jadi untuk soal ini kita bisa menggunakan vektor untuk menyelesaikan soal ini. Oke, jadi sebelum kita mulai menyelesaikan soal ini, saya berikan gambaran dulu. Misalkan kita buat sebuah vektor AB ya, seperti ini. Nah, vektor AB. Lalu ada sebuah titik O. Titik O ini adalah titik pangkal dari suatu koordinat ya, kartesius. Jadi nilainya itu 0,0,0 seperti itu. Kita buat vektor dari O ke A jadi vektor OA ya. Lalu O ke B jadi vektor OB. Lalu ada titik P yang membagi AB dengan perbandingan 2 banding 3. Misalkan di sini. Nah, jadi ini 2 banding 3 ya. Nah, jadi vektor OP kita juga buat vektor OP seperti ini. Nah, misalkan vektor OA itu adalah vektor A seperti ini, lalu OB itu adalah vektor B seperti ini, dan OP adalah vektor P seperti ini. Oke, nah untuk mencari titik P, kita harus menggunakan perbandingan vektor. Jadi kita cari dulu vektor P ini seperti apa. Ya, jadi P itu sama dengan vektor P itu sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A dibagi M ditambah N. Di mana M-nya itu adalah 2 ya, dikalikan dengan vektor B-nya, dan N itu adalah 3 dikalikan dengan vektor A-nya dibagi dengan M tambah N ya. Maka ini sama dengan 2 dikali 13 ya, kita kalikan dengan vektor B ya. Jadi 2 dikali 13 7, min 2 itu ya. Lalu ditambah N-nya adalah 3 dikalikan dengan vektor A-nya yaitu adalah 3,2, min 7 seperti ini ya. Nah, dibagi M tambah N 2 tambah 3. Jadi ini sama dengan 2 dikali 13 gitu ya. 26, 2 dikali 7 14, 2 dikali min 2 min 4, 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 3 kali min 7 min 2 1. Dibagi 2 tambah 3 itu adalah 5. Nah, sama seperti penjumlahan vektor sebelumnya, jadi kita jumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi nanti kita jumlahkan 26 tambah 9, 14 tambah 6, min 4 tambah min 21 seperti ini ya. Nah, maka kita dapatkan 26 tambah 9 adalah 35, 14 ditambah 6 adalah 20, min 4 ditambah negatif 21 adalah negatif 25 dibagi 5. Jadi setiap anggota ya kita bagi dengan 5. Jadi 35 bagi 5 itu adalah 7, 20 bagi 5 adalah 4, min 25 bagi 5 adalah min 5. Nah, jadi vektor P-nya adalah 7,4, min 5.
maka koordinat titik P itu adalah 7,4, min 5 ya. Karena vektor O itu adalah 0,0,0 ya. Jadi sama aja. Jadi vektor P, jadi titik P-nya adalah 7,4, min 5. Ini jawabannya adalah E ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 11, masih tentang vektor. Nah, jadi diketahui vektor A itu sama dengan 2i dikurangi 4j dikurangi 3k, dan vektor B itu sama dengan 2i tambah j dikurangi 2k. Jadi ini penulisan vektor dalam bentuk vektor basis. Jadi pada soal sebelumnya kan disajikan dalam bentuk vektor kolom dan vektor baris ya. Jadi penulisan seperti ini dinamakan vektor basis. Nah, tentukan proyeksi vektor ortogonal A pada B. Nah, itu seperti apa? Oke. Jadi misalkan proyeksi ortogonal A pada B itu adalah C ya. Jadi kita bisa dapatkan proyeksi vektornya itu sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B dikuadratkan. Jadi ini simbol dari panjang vektor ya, dikalikan dengan vektor B. Nah, kita kalikan vektor A dengan vektor B, maka vektor A dan vektor B kita buat dalam vektor baris ya, supaya lebih mudah. Jadi ini sama dengan vektor A-nya itu adalah 2, min 4, min 3, dan vektor B-nya itu adalah 2,1, min 2, seperti itu. Dibagi dengan panjang dari vektor B dikuadratkan. Nah, untuk mencari panjang vektor itu sama dengan jumlah kuadrat setiap anggota vektor B-nya. Jadi ini sama dengan vektor B-nya itu kan adalah anggotanya 2,1, min 2. Jadi 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat, seperti itu. Dikalikan dengan vektor B-nya 2,1, min 2, seperti ini. Oke. Nah, ini perkalian vektor. Perkalian vektor itu hampir sama dengan jumlah dan kurang. Jadi kita kalikan dengan elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi nanti 2 dikali 2 gitu. Lalu min 4 dikali 1, min 3 kali min 2. Nah, jadi 2 dikali 2 kan 4 hasilnya. Min 4 dikali 1, min 4. Min 3 dikali min 2 itu positif 6. Nah, dibagi dengan, jadi 2 kuadrat adalah 4, 1 kuadrat adalah 1, min 2 kuadrat adalah 4. Dikalikan dengan vektor B-nya 2,1, min 2. Jadi min 4, ini 4 dikurangi 4 adalah 0, tinggal 6 ya berarti ya. 6 per 4 tambah 1 tambah 4 adalah akar 9. Jadi akar 9 dikuadratkan seperti ini. Nah, jadi 6 per 9 kali 2,1 kali min 2, min 2 gitu. 6 per 9 bisa kita kecilkan, maka kita dapatkan adalah 2 per 3. Sama-sama dibagi 3 ya. Jadi dikalikan vektor B-nya 2,1, min 2. Nah, atau kita sajikan lagi ke dalam vektor basis, karena di pilihannya itu ditampilkan vektor basis. Nah, jadi ini sama dengan 2 per 3 dikali 2i ditambah j dikurangi 2k ya. Jadi jawabannya adalah, nah yang ini, yang A. Oke. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 12. Nah, diketahui titik A itu adalah 2,1,4 dan B adalah 4,1,3 dan C adalah 2,0,5. Sinus sudut antara AB dan AC itu berapa? Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan vektor juga untuk menentukan sinus sudut antara garis AB dan garis AC. Nah, langkah pertamanya misalkan ya, alfa itu adalah sudut antara AB dan AC. Nah, langkah pertama kita harus cari dulu vektor vektor AB dan vektor AC. Jadi vektor AB itu sama dengan B dikurangi A. Jadi 4,1,3 titik B-nya dikurangi dengan titik A itu 2,14. Nah, jadi ini sama dengan kita kurangi elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi 4 dikurangi 2, 1 dikurangi min 1, 3 dikurangi 4. Gitu ya. Jadi kita peroleh ini sama dengan 2,2, min 1. Nah, kita cari lagi vektor AC-nya itu sama dengan C dikurangi A, berarti 2,0,5 ya, titik C-nya dikurangi titik A itu 2, min 1, 4. Jadi 2 dikurangi 2, 0 dikurangi min 1, 5 dikurangi 4. Jadi sama dengan 0,1,1. Oke. Nah, untuk mencari sudut antara AB dan AC, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Itu sama dengan cos alfa sama dengan vektor AB dikali vektor AC dibagi dengan panjang vektor AB dikali dengan panjang vektor AC. Ya. Nah, jadi vektor AB dan vektor AC-nya adalah
Nah, 2,2, min 1 kita kalikan dengan 0,1,1. Jadi untuk panjang vektor AB berarti kita kuadratkan setiap anggotanya, lalu kita jumlahkan. Jadi 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Nah, untuk panjang vektor AC berarti 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat seperti ini. Nah, ini perkalian vektor. Jadi 2 dikali 0, 2 dikali 1, min 1 kali 1 gitu ya. Jadi 2 dikali 0 adalah 0, 2 dikali 1 adalah 2, min 1 kali 1 adalah min 1. Dibagi, nah ini jadi 4 tambah 4 tambah 1 dikalikan dengan akar 0 tambah 1 tambah 1. Jadi 2 dikurangi 1 jadi tinggal 1 ya. Nah ini akar 9 dikalikan dengan akar 2. Akar 9 itu berarti 3, jadi 1/3 akar 2. Nah kita rasionalkan, jadi kali akar 2 per akar 2. Jadi sama dengan 1/6 akar 2 ya. Oke. Ini kita dapatkan cos alfa. Yang ditanya adalah sinus. Maka kita bisa menggunakan identitas trigonometri, yaitu sin alfa sama dengan akar dari 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Nah, jadi ini cos alfa adalah 1/6 akar 2. Jadi kita masukkan, jadi 1/6 akar 2 dikuadratkan, kita dapatkan adalah 2/36. Nah, jadi ini sama dengan 36/36 dikurangi 2/36, atau sama dengan akar 34/36. Nah, akar 36 kan ada ya, itu adalah 6. Jadi ini sama dengan akar 34 bagi 6 atau 1/6 akar 34. Nah, jadi sinus sudut antara AB dan AC itu adalah 1/6 akar 34. Nah, yang B itu ya. Oke. Nah, sekarang nomor 13. Nomor 13 ini adalah materi persamaan trigonometri ya. Nah, untuk persamaan trigonometri itu ada penyelesaiannya masing-masing untuk fungsi yang ada sinusnya, kosinus, dan tangen. Nah, jadi untuk yang ini berarti kita menggunakan persamaan sinusnya. Ya, jadi kita ketahui sin 2x tambah 1/3 phi itu sama dengan negatif setengah akar 3. Untuk x-nya itu di antara 0 sampai 2 phi, berarti 0 derajat sampai 360 ya. Oke. Nah, jadi untuk penyelesaian persamaan trigonometri ini, karena ini sin di ruas kirinya, maka di ruas kanannya juga kita harus jadikan sin juga, gitu. Nah, jadi kita cari sin sudut berapa yang hasilnya negatif setengah akar 3. Jadi langkahnya seperti ini. Kalian bisa abaikan dulu negatifnya, cari sin sudut berapa yang setengah akar 3. Nah, itu adalah sin 60. Nah, negatif. Negatif ini berarti sinnya bernilai negatif. Sin itu bernilai negatif di kuadran ketiga dan di kuadran keempat. Di kuadran ketiga berarti 60 derajat tadi itu berelasi dengan sudut 180 tambah 60. Jadi itu 240 derajat gitu. Jadi ini sama dengan sin 240 derajat atau 4/3 phi. Ini dalam bentuk radian ya. Nah, jadi ini kan kalau kita buktikan 180 bagi 3, 60 kali 4, 240 gitu. Nah, untuk penyelesaian persamaan sinus, ini sama dengan kita ambil nih, 2x tambah 1/3 phi sama dengan 4/3 phi alfanya, ditambah k kali 2 phi. Ya. K dikali 2 phi ini menunjukkan jumlah putarannya. Ya. Nah, jadi ini sama dengan 1/3 phi-nya kita bisa pindahkan sebelah kanan. Ya. Jadi sama dengan 4/3 phi dikurangi 1/3 phi ditambah k kali 2 phi. Jadi 4/3 phi dikurangi 1/3 phi adalah 3/3 phi atau phi. Ya. 2x tambah phi ditambah k kali 2 phi. Kita bagi 2 semuanya, jadi kita dapatkan x sama dengan seperti itu. Jadi x sama dengan setengah phi ditambah k kali phi. Jadi 2 phi bagi 2 kan tinggal phi ya. Jadi phi dibagi 2 itu phi per 2 atau setengah phi. Nah, kita ubah nih k-nya. Jadi kalau k-nya 0 berarti x-nya setengah phi. Setengah phi berarti ini 90 derajat, masih memenuhi ya. Masih di antara 0 sampai 360. Kalau K sama dengan 1, berarti ini 270 derajat, ya kan? Jadi 180 bagi 2, 90 kali 3, 270. Masih memenuhi. Kalau K sama dengan 2, berarti ini 180 bagi 2, 90 kali 5, 450. Tidak memenuhi, ya. Karena X-nya itu di antara 0 sampai 360. Oke. Nah, kita lanjut ke penyelesaian keduanya. Jadi untuk persamaan trigono itu ada penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua untuk sinus dan kosinus. Untuk tan cuma satu aja ya. Nah, jadi rumus keduanya itu sama dengan 2x tambah 1/3 phi. Nah, ini kita ambil sama dengan 180 derajat atau phi dikurangi dengan alfanya tambah k kali 2 phi. Jadi phi dikurangi 4/3 phi adalah min 1/3 phi. Lalu kita pindahkan 1/3 phi yang di ruas kiri ini
akan menjadi seperti ini, min sepertiga V dikurangi sepertiga V tambah K kali 2V. Jadi min sepertiga V dikurangi sepertiga V adalah min 2 per 3 V. Nah, kita bagi 2 semuanya, jadi X sama dengan min sepertiga V ditambah K kali V ya. Kalau K-nya 0, berarti X-nya sama dengan min sepertiga V. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Ini kan negatif. Ya, ini kan lebih dari 0. Nah, jadi tidak memenuhi ya. Kalau K sama dengan 1, X-nya sama dengan 2 per 3V. Jadi kalau sama dengan 1 tuh, 1 dikali V ya. Jadi V min sepertiga V gitu ya. Jadi 3V per 3 ditambah min sepertiga V atau 2 per 3V gitu. Kalau K sama dengan 2 berarti 2V ditambah min sepertiga V. Atau kita samakan menyebutnya jadi 6V per 3 ditambah min sepertiga V. Atau jadinya 5 per 3V. Nah, ini masih memenuhi ya. Nah, kalau K sama dengan 3 nanti tidak memenuhi. Jadi nanti kalian bisa cek sendiri ya. Oke, jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah setengah V, 2 per 3V, 3 per 2V, dan 5 per 3V. Nah, jadi jawabannya adalah yang E ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 masih tentang persamaan trigonometri. Nah, untuk soal ini ada dua fungsi trigonometri di sini, ada cos dan ada sin x. Dan variabel koefisien x-nya itu ada 2, ada 1. Jadi kita harus samakan nih. Kalau ini jadi cos, ini juga cos. Kalau ini sin, ini juga sin gitu. Nah, untuk menyamakan fungsi trigonometri tersebut, jadi kita bisa menggunakan rumus sudut rangkap dari cos 2x. Jadi cos 2x itu bisa kita ubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat x ya. Ditambah 5 sin x dikurangi 3. Jadi ini sama dengan min 2 sin kuadrat x ditambah 5 sin x tambah 1 dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Oke, ini sama dengan min 2 sin kuadrat x tambah 5 sin x. 1 dikurangi 3 itu sama dengan min 2 sama dengan 0. Nah, kita kalikan negatif semuanya. Kita dapatkan 2 sin kuadrat x min 5 sin x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, misal sin x-nya itu sama dengan A. Jadi supaya ini kelihatannya seperti persamaan kuadrat gitu ya. Ini sama dengan 2A kuadrat dikurangi 5A tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorisasikan ya. Jadi caranya karena ini 2 berarti setengah kali 2A kali 2A seperti ini. Nah, kita harus cari elemen atau bilangan yang berada di sini ya. Ditambah atau dikurangi berapa gitu. Jadi caranya gimana? Jadi kalau ditambah hasilnya min 5, min 5 itu adalah koefisien A-nya. Kalau dikali itu hasilnya 4. 4 dari mana? 2 dikali 2 gitu. Nah, bilangannya adalah min 4 dan min 1. Nah, oke. Nah, jadi min 4, min 1. Nah, 2A kurang 4 kita bisa bagi 2 ya. Jadi seperti ini, kita dapatkan 2A bagi 2 adalah A, min 4 bagi 2 adalah min 2. Jadi A min 2 dikali 2A min 1 sama dengan 0. Jadi A min 2 sama dengan 0 atau 2A kurang 1 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 2 atau A-nya sama dengan 1 per 2. Oke. Nah, untuk A sama dengan 2, berarti sin X-nya sama dengan 2 ya. Karena tadi udah dimisalkan, sin X itu sama dengan A. Jadi ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena sin X itu hanya berkisar di antara min 1 sampai 1. Jadi paling rendahnya atau paling kecilnya itu min 1, paling tingginya itu adalah 1. Nah, tidak mungkin 2 gitu. Ya. Jadi ini tidak memenuhi. Nah, untuk A sama dengan setengah berarti memenuhi ya. Nah, jadi sin X sama dengan setengah kita cari dengan menggunakan persamaan trigonometri. Jadi sin berapa yang hasilnya setengah? Nah, itu adalah sin 30. Jadi X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Jadi alfa ditambah K kali 360. Kalau soal sebelumnya kan kita menggunakan radian ya. K dikali 2V. Sama aja. 2V itu 360 berarti. Ya. Kalau K sama dengan 0 berarti kita dapatkan X-nya 30. Kalau K sama dengan 1, nih 1 kali 360 tambah 30. Jadi 390. Tidak memenuhi. Karena X-nya di antara 0 sampai 360. Oke. Lanjut ke penyelesaian keduanya. Jadi X sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat. Tambah K kali 360. Ini 150. Tambah K kali 360. Jadi kalau K-nya 0, X-nya 150. Kalau K-nya 1, jadi X-nya adalah 510 derajat. Tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Itu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 15.
nilai tan X dari persamaan cos 2X ditambah 7 cos X itu sama dengan 3. Nah, jadi sama seperti soal nomor 14 tadi. Jadi cos 2X ini kita harus ubah ya. Sehingga nantinya koefisien X-nya sama ya. Ini kan 2 nih, ini 1. Jadi kita harus jadikan 1. Nah, jadi sama dengan kita gunakan sudut rangkap juga. Ternyata cos 2X itu sama dengan 2 cos kuadrat X dikurangi 1 ditambah 7 cos X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, jadi ini 2 cos kuadrat X ditambah 7 cos X min 1 min 3 dikurangi 0. Jadi sama dengan 2 cos kuadrat X ditambah 7 cos X dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi misal cos X-nya itu sama dengan A. Berarti ini 2A kuadrat ditambah 7A dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Sama caranya. Berarti 1 per 2 dikali 2A kali 2A. Kita cari dua bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya 7. Kalau dikali hasilnya min 8. Yaitu adalah 8 dan min 1. Gitu ya. Nah, 2A tambah 8 kita kali setengah atau bagi 2. Kita dapatkan adalah A tambah 4 kali 2A kurang 1 sama dengan 0. Jadi A tambah 4 sama dengan 0 atau 2A kurang 1 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan min 4 atau A-nya sama dengan 1 per 2. Oke. Nah, untuk A sama dengan min 4 berarti sin cos X-nya sama dengan min 4. Tidak memenuhi karena cos X itu nilainya di antara min 1 sampai 1. Ya. Nah, oke. Sedangkan untuk cos A sama dengan setengah, berarti cos X-nya sama dengan setengah. Memenuhi ya. Kita cari. Ya, cos X sama dengan setengah. Nah, oke. Jadi karena ditanya tan X, jadi kita bisa menggunakan identitas trigonometri. Yaitu secant kuadrat X itu sama dengan tan kuadrat X ditambah 1. Atau tan kuadrat X itu sama dengan secant kuadrat X dikurangi 1. Nah, secant itu adalah 1 per cos. Nah, kalau secant kuadrat berarti 1 per cos kuadrat X dikurangi 1. Cos X-nya adalah setengah, berarti 1 per setengah kuadrat dikurangi 1. Setengah kuadrat itu adalah 1 per 4 dikurangi 1 seperti ini. Jadi 1 dibagi 1/4 adalah 4 dikurangi 1. Jadi ini sama dengan 3. Jadi tan kuadrat X sama dengan 3. Tan X-nya itu sama dengan plus minus akar 3. Nah, karena di pilihannya itu ada akar 3, maka jawabannya adalah E gitu ya. Oke. Nah, sekarang soal nomor 16. Nomor 16 ini soalnya seperti ini. Tinggi air dalam meter suatu pelabuhan itu diperkirakan dengan rumus D sama dengan 4 cos 30T ditambah 6. Dengan T-nya itu adalah waktu dalam jam atau sudut dalam derajat yang diukur dari pukul 9 pagi. Waktu setelah pukul 9 pagi ketika air mencapai 8 meter itu untuk ketiga kalinya itu jam berapa nantinya? Nah, jadi untuk soal ini kita bisa menggunakan persamaan trigonometri. Nah, caranya gimana? Jadi karena kita tahu tinggi air itu dirumuskan D sama dengan 4 cos 30T ditambah 6 ya dalam satuan meter. Nah, lalu ketinggian air yang ingin kita ketahui itu 8 meter. Jadi kita mau tahu tinggi 8 meter itu tinggi airnya 8 meter itu mencapai untuk ketiga kalinya itu pada saat jam berapa gitu. Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan trigonometri. Jadi 8 ini kita ganti. Jadi D-nya itu sama dengan 8. Jadi sama dengan 8 sama dengan 4 cos 30T tambah 6. Ya. Jadi 6-nya kita bisa pindah. 8 kurang 6 sama dengan 4. 4, 3 cos 30T. 4 cos 30T ya. Jadi 2 sama dengan 4 cos 30T. Jadi cos 30T itu sama dengan 2 bagi 4. Atau itu sama dengan 1 per 2. Nah, kita gunakan persamaan trigonometri untuk yang cos. Jadi untuk cosinus itu, jadi kita buat ini cos, ini juga cos. Cos berapa yang setengah? Itu adalah cos 60 derajat gitu. Ya. Nah, kita ambil ini 30T sama dengan 60 derajat alfanya ditambah K kali 360. Kita bagi 30 semuanya. Jadi T itu sama dengan 2 derajat ditambah K kali 12. Jelas ya? Oke. Kalau K-nya 0 berarti T-nya 2 derajat ya. Nah, kalau K sama dengan 1 berarti T-nya 14 derajat. Kalau K sama dengan 2 berarti 2 kali 12 24 tambah 2 26 dan seterusnya ya. Oke, kita coba ke penyelesaian keduanya. Untuk yang cos berarti itu 30T sama dengan negatif alfa. Negatif 60 derajat tambah K kali 360. Bagi 30 semuanya jadi T sama dengan negatif 2 derajat tambah K kali 12. Jadi kalau K-nya 0, T-nya sama dengan min 2 derajat. Min 2 derajat nanti kita tidak masukkan dalam perhitungan. Karena min 2 derajat. Min 2 jam berarti maksudnya.
Nah, itu suatu yang abstrak ya. Jadi kita tidak menggunakan atau tidak masukkan dalam perhitungan nantinya. Kalau K sama dengan 1 berarti T-nya sama dengan 10. Kalau K sama dengan 2, T-nya sama dengan 22. Nah, dan seterusnya seperti itu. Jadi tinggi air 8 meter itu terjadi saat untuk pertama kalinya itu berarti kita urutkan nih dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ini kan 2, 14, 26, lalu 10, 22. Jadi 2, 10, 14, 22, 26. Maka kalau kita urutkan dari 1 sampai ke 3, nah itu adalah pertama kali itu saat 2 derajat adalah 2 jam ya, karena kan T itu waktu dalam jam atau sudut dalam derajat ya. Jadi sama. Jadi derajat ini sama dengan 2 jam gitu. Lalu untuk kedua kalinya itu adalah 10 derajat atau 10 jam. Untuk ketiga kalinya adalah 14 derajat atau 14 jam. Jadi tinggi air mencapai 8 meter untuk ketiga kalinya itu adalah jam 9 pagi kita tambahkan dengan 14 jam kemudian, yaitu pukul 23.00 atau jam 11 malam. Nah, itu adalah yang E gitu ya. Nah, itu pembahasan kita tentang soal USP Matematika Peminatan Provinsi Kalbar tahun 2021. Nanti kita lanjutkan lagi ke part selanjutnya ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.